Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bin Hasan Khairuwah, atau yang sering dikenal sebagai Muhammad Abduh, lahir di desa Mahalut Nasr, Provinsi Harbiyah, negara Mesir, pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah. Ayahnya bernama Abdul Khairuwah, seorang warga Mesir berketurunan Turki, sedangkan ibunya bernama Junainah, yang berasal dari suku Arab, yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumahnya sendiri. Beliau menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun saja, di bawah bimbingan seorang hafiz Al-Quran. Pada tahun 1863 Masehi, beliau dikirim oleh orang tuanya ke daerah Tanta untuk meluruskan bacaannya atau belajar tajwid di Masjid Al-Ahmadi. Setelah berjalan 2 tahun, barulah beliau mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu. Karena metode pengajaran yang tidak tepat, setelah 1,5 tahun belajar, Muhammad Abduh belum mengerti apa-apa. Menurut pernyataannya sendiri, guru-gurunya itu cenderung mencekoki murid-muridnya dengan kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fikih yang tidak dimengerti arti-artinya. Mereka seakan-akan tidak peduli apakah murid-murid mengerti atau tidak tentang arti istilah-istilah itu. Karena tidak puas belajar di Tanta, ia kemudian meninggalkan Tanta dan kembali ke Mahalut Nasr dengan niat tidak akan kembali lagi belajar dan tidak mau membaca buku-buku lagi. Pada tahun 1866 Masehi, Muhammad Abduh pergi ke Al-Azhar. Tetapi keadaan di Al-Azhar ketika Muhammad Abduh menjadi mahasiswa di sana masih dalam kondisi terbelakang dan jumut. Bahkan menurut Ahmad Amin, Al-Azhar menganggap segala yang berlawanan dengan kebiasaan mereka anggap sebagai kekafiran, seperti membaca buku geografi, ilmu alam, atau falsafah, mereka anggap hukumnya haram. Kemudian memakai sepatu adalah bid'ah. Nah, pada tahun 1877 Masehi, beliau menempuh ujian untuk mencapai gelar Al-Amin. Beliau lulus dengan predikat baik. Setelah lulus, tidak lama kemudian beliau mengajar di Al-Azhar, di Darul Ulum, dan di rumahnya sendiri. Di antara buku-buku yang diajarkannya adalah buku Akhlak karangan Ibnu Miskawayh, Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, dan Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Guizot, yang diterjemahkan oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857 Masehi. Dinamika ide-ide pembaharuannya yang demikian dinamis seringkali bertentangan dengan kebijakan penguasa pada waktu itu. Untuk itu, dalam menghembuskan ide-idenya, seringkali Muhammad Abduh harus berhadapan dengan berbagai fitnah yang mengakibatkan ia dihukum. Pada tahun 1894 Masehi, ia menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar dan telah banyak memberikan kontribusi bagi pembaharuan di Mesir dan di dunia Islam pada umumnya. Kemudian pada tahun 1899 Masehi, beliau diangkat menjadi mufti Mesir dan jabatan ini diemban sampai beliau meninggal pada tahun 1905 Masehi pada usia kurang lebih 56 tahun. Beberapa karya-karya dari Muhammad Abduh. Yang pertama, Al-Waridah, sebuah karya dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode dan pendekatan tasawuf. Ini merupakan karya pertama yang dikarang oleh Muhammad Abduh. Yang kedua ada Risalah fi Wahdatul Wujud. Karya ini memang tidak terbit, tetapi karya ini merupakan karya yang kedua yang diciptakan oleh Muhammad Abduh. Yang ketiga ada Falsafatul Ijtima wa Tarikh. Buku ini adalah karya Muhammad Abduh yang ia karang ketika ia mengajar Muqaddimah Ibnu Khaldun di Madrasah Al-Ulum. Yang keempat ada Hasyiat Aqaidi Al-Jalali Al-Dawani li Al-Qaidi Al-Adudiyah, sebuah karya Muhammad Abduh yang mengandung komentar-komentar dia terhadap pemikiran teologi Asy'ariyah. Yang kelima ada Syarh Nahji Al-Balaghoh.
yang berisi komentar yang menyangkut kumpulan pidato dan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Yang keenam ada Syarah Maqalati Badi'il Al-Zaman Al-Hamzani, sebuah karya yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Arab. Buku ini terbit di Beirut. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam pada abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urad Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Abduh. Pemikiran Abduh meliputi segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dalam menggagas ide-ide pembaharuannya, Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Di antara pemikiran tentang pendidikan dapat kita lihat dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem dan struktur lembaga pendidikan. Dalam pandangan Abduh, semenjak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku itu cenderung ke dualisme. Bila diteliti secara seksama, corak pendidikan yang demikian itu lebih banyak berdampak negatif dalam dunia pendidikan. Pada tanggal 15 Januari 1895, atas usul Muhammad Abduh, dibentuklah Dewan Azhar yang terdiri dari ulama-ulama besar mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam masa itu, ia memperpanjang masa belajar dan memperpendek masa libur. Ia juga membuat peraturan yang melarang pembacaan hasyiah dan syarah kepada mahasiswa pada 4 tahun pertama. Kepada mereka diberikan pokok-pokok mata pelajaran dalam bahasa yang mudah dimengerti. Upaya pembaharuan Muhammad Abduh untuk mengubah Al-Azhar setara dengan Universitas Eropa dikatakan belum berhasil. Hal ini disebabkan antara lain karena ide-ide pembaharuannya mendapatkan pertentangan dari ulama yang masih berpegang pada tradisi lama dan kokoh mempertahankannya. Walaupun Muhammad Abduh belum berhasil mengubah Universitas Al-Azhar sepenuhnya, namun ia berhasil memasukkan pelajaran-pelajaran umum seperti halnya matematika, aljabar, ilmu ukur, dan geografi ke dalam kurikulum Al-Azhar. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan yang dicita-citakan Muhammad Abduh, yaitu mencakup dua ranah, yakni keseimbangan antara kognitif dan afektif, keseimbangan antara pemahaman pengetahuan dan keluhuran akhlak. Dengan menggunakan akal, berarti manusia membiasakan otaknya untuk berpikir dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan dengan berpikir, Muhammad Abduh berharap umat Islam akan keluar daripada kejumudannya. Menurut Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Kesalahan dalam sistem pendidikan yang dijalankan sekarang serta tujuannya mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan merendahkan agama Islam. Oleh karena itu, Abduh menyatakan bahwa Islam itu diperlemah oleh umat Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah kurikulum. Menurut Muhammad Abduh sendiri, kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum sekolah dasar, kurikulum sekolah menengah, kurikulum sekolah atas. Kurikulum sekolah dasar sendiri itu meliputi membaca, menulis, berhitung, sampai dengan tingkat tertentu, serta pelajaran agama dengan materi akidah versi Ahlussunnah wal Jamaah, fikih, akhlak yang berkaitan dengan halal dan haram, perbuatan-perbuatan bid'ah, dan serta bahayanya dalam masyarakat. Kurikulum sekolah menengah. Kurikulum tingkat ini meliputi mantik atau logika dan dasar-dasar penalaran, akidah yang dikemukakan dengan pembuktian akal dan dalil-dalil yang pasti. Pada tingkat ini,
pelajaran yang diberikan belum menjangkau perbedaan pendapat. Di samping itu, dijelaskan fungsi akidah dalam kehidupan. Selanjutnya, fikih dan akhlak. Pada tingkat ini, pelajaran fikih dan akhlak hanya memperluas bahan yang diberikan pada tingkat sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah kurikulum sekolah atas. Pada tingkat ini, pelajaran agama yang diajarkan untuk golongan mereka yang akan menjadi seorang pendidik, seperti halnya tafsir, hadis, bahasa Arab, dan segala cabangnya. Akhlak dengan pembahasan yang terinci sebagai yang diuraikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, usul fikih, sejarah yang termasuk di dalamnya sejarah Nabi dan sahabat yang diuraikan secara rinci. Nah, yang keempat, ada metode pendidikan. Metode pendidikan dan pengajaran sesuai dengan pengalamannya yang terdahulu saat ia belajar di Masjid Ahmadi. Abduh merasa bosan, jenuh, dan tidak puas dengan metode pengajaran yang menekankan pada hafalan semata tanpa memahami arti yang dimaksud. Abduh lebih menekankan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid. Ia mengingatkan kepada guru pentingnya pemberian pengertian dalam setiap pelajaran yang diberikan, dan juga mengingatkan untuk tidak mengajar murid dengan metode hafalan, karena menurut beliau metode hafalan hanya akan merusak daya nalar seperti yang dialaminya saat belajar di Tanta. Relevansi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh pada masa sekarang. Konsep pendidikan Muhammad Abduh ditelaah dari faktor-faktor pendidikan menunjukkan adanya relevansinya dengan sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Sumbangsi pemikiran Muhammad Abduh tentang metode pengajaran relevan dengan pendidikan Indonesia. Hal itu dapat dilihat di sekolah-sekolah yang tersebar di Indonesia. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar tak selalu metode menghafal. Guru berusaha menyajikan metode-metode yang dapat dipahami anak didik dengan mudah, antara lain metode diskusi, kuis, maupun praktek. Jika dilihat dari segi konsep pendidikan yang dikeluarkan oleh Muhammad Abduh, maka pemikiran pendidikannya itu kurang relevan dengan keadaan yang ada di Indonesia saat ini. Muhammad Abduh ingin menggabungkan antara kecerdasan generasi muda yang tidak lepas dari tuntunan Islam. Meski di Indonesia sekarang ini sudah ada beberapa sekolah yang menggunakan pemikiran beliau, namun masih banyak sekolah-sekolah umum yang kurang mementingkan pelajaran agama, terutama agama Islam.